Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang audit tata kelola TI. Sebelumnya, ini adalah profil atau anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Aldini Nurul Aida, NPM 0119101068, dan Fadia Nur Fadila dengan NPM 0119101069. Langsung saja ke materi pengertian tentang audit tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi adalah upaya menjamin pengelolaan teknologi informasi agar mendukung bahkan selaras dengan strategi bisnis suatu enterprise yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen Eksekutif, dan juga oleh Manajemen Teknologi Informasi. Selanjutnya ada kerangka tata kelola teknologi informasi. Yang pertama yaitu ada IT Infrastructure Library, yaitu merupakan suatu framework pengelolaan layanan teknologi informasi atau IT Service Management yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. Model ini dikembangkan pertama kali pada akhir tahun 1980. IT Infrastructure Library adalah serangkaian dokumen yang digunakan untuk membantu implementasi dari sebuah kerangka kerja untuk pengelolaan layanan teknologi informasi. Kerangka kerja ini mendefinisikan bagaimana pengelolaan layanan yang terintegrasi, berbasiskan proses, dan praktik-praktik terbaik yang diterapkan di dalam organisasi. Yang kedua, ada the International Organization for Standardization atau the International Electrotechnical Commission. Model ini dikembangkan oleh the International Organization for Standardization dan the International Electrotechnical Commission dengan title Information Technology Code of Practice for Information Security Management. Model ini dirilis pertama kali pada bulan Desember 2000 yang bertujuan memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi, yaitu yang pertama confidentiality, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berhak. Yang kedua, integrity, menjaga akurasi dan selesainya informasi dan metode pemrosesan. Yang ketiga, availability, memastikan bahwa user yang terotorisasi mendapatkan akses kepada informasi dan aset yang terhubung dengannya ketika memerlukannya. Yang ketiga, ada COSO atau Commit of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, sebuah organisasi di Amerika yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial mencakup etika bisnis, kontrol internal, dan corporate governance. Komite ini didirikan pada tahun 1985 untuk mempelajari faktor-faktor yang menunjukkan ketidaksesuaian dalam laporan finansial. Dan yang keempat ada COBIT. COBIT Framework ini dikembangkan oleh IT Governance Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan teknologi informasi yang berbasis di Amerika Serikat. COBIT berorientasi pada bisnis dan didesain serta dikerjakan tidak hanya oleh user dan auditor, tapi juga sebuah panduan komprehensif bagi pihak manajemen maupun pemilik bisnis proses tersebut. COBIT memberikan sebuah maturity proses untuk mengendalikan proses teknologi informasi sehingga pihak manajemen dapat memetakan di mana posisi perusahaan tersebut, keadaan perusahaan sesuai tidaknya dengan kelas industri ataupun terhadap standar internasional. Faktor kritikal sukses organisasi yang mendefinisikan prioritas manajemen teknologi informasi yang harus didahulukan dan diimplementasikan atau dikendalikan, dan menetapkan key goal indicator dan key performance indicator untuk menjadi landasan tolak ukur bagi mengukur keberhasilan teknologi informasi dalam mencapai tujuan dan kesesuaiannya dengan kebijakan organisasi. COBIT Framework terdiri dari 4 domain utama, yaitu yang pertama Plan and Organize. Domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Yang kedua, Acquire dan Implement. Domain ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga, ada Deliver dan Support. Domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan teknologi informasi dan dukungan teknisnya. Yang keempat, itu ada Monitor and
evaluate, domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan dan mengevaluasi pengelolaan teknologi informasi pada organisasi. Selanjutnya, ke peran audit tata kelola teknologi informasi. Peran yang dipegang seorang auditor tidak sekedar memberikan evaluasi sistem. Auditor juga harus menjaga hubungan dengan stakeholder kunci lainnya. Review independen dari manajemen senior dan komite audit dapat sangat membantu dalam memastikan pengeluaran teknologi informasi dan aktivitas dapat diarahkan dengan tujuan dan strategi organisasi. Selanjutnya, sistem pelaporan harus memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Fungsi audit biasanya berada pada posisi unik untuk memberikan opini yang independen dan objektif yang berkaitan dengan inisiatif dan proses teknologi informasi. Secara umum, proses audit berfungsi untuk memberikan analisis dan opini independen pada kelayakan pengendalian termasuk alur dan akurasi informasi, dan saran ahli untuk mengembangkan pengendalian atau memperbaiki kekurangan yang ada. Keefektifan peran tersebut tergantung pada hubungan dengan stakeholder kunci. Hubungan baik dengan stakeholder dapat membuat auditor berperan dengan baik. Dalam prosesnya, seorang auditor harus memperingatkan manajer mengenai perbaikan kelemahan sistem pengendalian. Jika manajer menolak, auditor harus mengangkat lagi isu tersebut. Jika diterima, tingkatkan isu ke arah level manajemen yang lebih tinggi. Selanjutnya, Komite Tata Kelola Teknologi Informasi. Komite atau kebijakan tata kelola teknologi informasi terstruktur bersama dengan manajer perusahaan bergabung untuk memastikan bahwa teknologi informasi disinkronkan dengan bisnis dan memberikan nilai kepada perusahaan. Tata kelola teknologi informasi juga membantu perusahaan dalam melembagakan proses persetujuan proyek formal dan rencana manajemen kinerja. Perusahaan biasanya membuat 5 jenis keputusan teknologi informasi. Yang pertama itu keputusan prinsip teknologi informasi menentukan peran teknologi informasi dalam perusahaan. Yang kedua keputusan arsitektur teknologi informasi tentang pilihan dan arahan teknis. Yang ketiga keputusan infrastruktur teknologi informasi tentang pengiriman layanan TI bersama. Yang keempat keputusan persyaratan aplikasi bisnis untuk setiap proyek. Dan yang terakhir investasi IT dan keputusan prioritas. Tata kelola teknologi informasi ada untuk membantu para pemimpin perusahaan dalam tanggung jawab mereka untuk membuat teknologi informasi berhasil dalam mendukung tujuan dan misi perusahaan. Tata kelola TI membantu eksekutif perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di antara karyawan. Tata kelola semacam itu juga membantu memberikan panduan dan alat bagi dewan direksi, manajer eksekutif, dan CIO untuk memastikan bahwa TI selaras dengan sasaran dan kebijakan perusahaan dan bahwa TI memenuhi dan melampaui harapan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada IT Balance Scorecard. IT Balance Scorecard adalah salah satu alat untuk mengukur kinerja dari suatu sistem teknologi informasi yang memandang unit bisnis teknologi informasi dari 4 perspektif, yaitu yang pertama ada kontribusi ke organisasi, itu yang kedua ada orientasi pengguna, yang ketiga keunggulan operasional, dan yang terakhir orientasi di masa depan. Yang pertama perspektif kontribusi organisasi, yaitu perspektif yang mengevaluasi kinerja teknologi informasi berdasarkan pandangan dari manajemen, eksekutif, para direktur, dan shareholder. Yang kedua ada perspektif orientasi pengguna, yaitu perspektif yang mengevaluasi kinerja teknologi informasi berdasarkan cara pandang pengguna bisnis, dan lebih jauh lagi adalah pelanggan dari unit bisnis yang ada. Yang ketiga, itu perspektif keunggulan operasional, yaitu perspektif yang menilai kinerja teknologi informasi berdasarkan cara pandang manajemen teknologi informasi itu sendiri. Dan lebih jauh lagi adalah pihak yang berkaitan dengan audit dan pihak yang menetapkan aturan-aturan yang digunakan. Dan terakhir, yaitu perspektif orientasi di masa depan, yaitu perspektif yang menilai kinerja teknologi informasi berdasarkan cara pandang dari departemen itu sendiri, yaitu pelaksanaan, para praktisi, dan profesional yang ada. Pada perspektif terakhir ini akan menyiapkan infrastruktur organisasi yang memungkinkan tujuan-tujuan dalam 3 perspektif lainnya yang dapat dicapai. Selanjutnya, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan IT Balance Scorecard. Yang pertama itu
penyelarasan dan mapping visi, misi, dan strategi misi. Yang kedua itu penentuan KPI. Yang terakhir itu ada cascading balance scorecard untuk keselarasan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadia. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang kelebihan dan kelemahan IT Balance Scorecard. Menurut Waspodo 2009 menyebutkan kelebihan dari IT Balance Scorecard antara lain yang pertama adalah perusahaan dapat mengembangkan analisis kinerja sistem informasi. Informasinya secara luas dan spesifik, yaitu dari perspektif kontribusi perusahaan, orientasi penggunaan, penyempurnaan operasional, dan orientasi masa depan. Karena itu tidak heran jika IT Balance Scorecard dianggap paling fleksibel dan banyak digunakan dalam metode pengukuran kinerja. Yang kedua, yaitu meningkatkan efektivitas dari proyek SI untuk memenuhi kebutuhan strategi perusahaan. Yang ketiga, memberikan pengertian yang lebih luas dan penerimaan dari inisiatif SI melalui komunikasi yang jelas dan komprehensif. Yang keempat, yaitu meningkatkan hubungan dan dialog antar SI dengan perusahaan serta unit bisnis pelanggan. Yang kelima, yaitu teknologi lebih diposisikan untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Kelemahan sistem pengukuran IT Balance Scorecard ialah sistem ini baik untuk internal perusahaan, namun sulit jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Hal ini mengakibatkan pengukuran yang dilakukan tidak dapat dibandingkan, kecuali perbandingan dilakukan antara anak perusahaan yang memiliki kebijaksanaan perusahaan yang sama. Selanjutnya ada strategi sistem informasi. Yang pertama itu ada cost leadership strategy. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika perusahaan mampu mencapai posisi biaya terendah dalam industri dengan cara rekayasa proses bisnis, menurunkan biaya dari pemasok, dan menurunkan biaya ke pelanggan. Yang kedua ada differentiation strategy. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menyediakan produk atau jasa yang unik dan mampu memberikan nilai lebih kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing lain, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau jasa yang berbeda dan mengurangi keuntungan diferensi dari pesaing. Yang ketiga ada focus strategy. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus dalam organisasi. Yang keempat ada innovation strategy. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru. Yang kelima ada alliance strategy. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menciptakan hubungan kerjasama yang menguntungkan, baik dengan pemasok, perusahaan lain, bahkan dengan pesaing. Yang keenam ada growth strategy. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika mampu mengembangkan dan diversifikasi pasar. Yang ketujuh ada quality strategy. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika mampu membantu meningkatkan kualitas dari produk atau jasa. Selanjutnya ada nilai investasi TI. Nilai investasi TI adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasikan, mengukur penambahan, dampak manfaat, dan positif yang berkaitan dengan penerapan TI dalam operasi bisnis. Proses ini termasuk metode dan alat untuk menghitung secara akurat, menjanjikan, dan akhirnya menyadari hasil positif bisnis dari investasi TI. Investasi teknologi informasi merupakan segmen yang cukup menguras biaya, dikarenakan investasi teknologi informasi tidak hanya dihitung dari biaya pengadaan saja, akan tetapi dilanjutkan dengan biaya pemeliharaan selama investasi tersebut digunakan. Investasi teknologi informasi sangat berbeda
dengan jenis investasi lainnya, seperti investasi tanah, gedung, dan peralatan kantor. Karena nilai investasi tidak berkurang nilainya seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan karena investasi teknologi informasi dapat menghasilkan manfaat terhitung atau tangible dan manfaat tidak terhitung atau intangible. Investasi teknologi informasi memerlukan biaya untuk itu diharapkan investasi teknologi informasi mendatangkan keuntungan secara nyata. Keuntungan ini bukan hanya dilihat dari sisi teknologi seperti hardware dan software, akan tetapi harus juga memberi tambahan nilai terhadap proses bisnis yang dilakukan perusahaan sehingga dapat memberikan layanan produk yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan beberapa pertimbangan yang harus dilakukan dalam melakukan investasi terhadap teknologi. Informasi diantaranya adalah seberapa jauh nilai manfaat investasi teknologi informasi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja bisnis perusahaan dan seberapa besar nilai keuntungan dari investasi teknologi informasi yang diterapkan. Pengukuran nilai investasi teknologi informasi yang telah dilakukan merupakan bagian tanggung jawab manajemen TI. Lalu ada manajemen resiko. IT risk management adalah penerapan dari prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk dapat mengelola resiko-resiko yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Hambatan umum terhadap data dan sistem teknologi informasi meliputi kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak, malware, virus komputer, spam, scam, dan phishing, serta human error. Selain hambatan umum, dalam IT risk management juga mengelola hambatan kriminal terhadap teknologi informasi suatu perusahaan, antara lain hacker, fraud, denial of service, serta staff dishonesty. Hacker yaitu orang-orang yang secara tidak sah menerobos ke dalam sistem komputer. Fraud yaitu penggunaan komputer untuk memanipulasi data untuk kepentingan yang melanggar hukum. Denial of service yaitu serangan online yang membuat pengguna tidak dapat mengakses situs tertentu. Serta staff dishonesty yaitu pencurian data atau informasi penting oleh karyawan internal. IT risk management tidak hanya berfokus tentang penanganan terhadap risiko dan dampak negatif dari hambatan-hambatan di atas terhadap operasional perusahaan. Dalam hal value, sebuah perusahaan tetapi juga dapat memberikan keuntungan potensial. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola resiko teknologi informasi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama itu ada assessment, merujuk pada pencarian risiko dan penilaian tingkat keparahan risiko. Yang kedua yaitu mitigation, yaitu penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi dampak risiko. Yang ketiga ada evaluation dan assessment, merujuk pada evaluasi terhadap penanggulangan yang sudah dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu ada audit tata kelola TI. Tata kelola TI adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi TI, serta manajemen kinerja dan risikonya. IT governance adalah istilah inklusif yang mencakup sistem informasi, teknologi, dan komunikasi, bisnis, masalah hukum, dan lainnya, dan semua stakeholder bersangkutan. Direktur, manajemen, pemilik proses, TI pemasok, pengguna, dan auditor. Tujuan audit sistem informasi pada tata kelola TI diantaranya adalah yang pertama, untuk meningkatkan pengamanan aset. Aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas, manusia, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya.
Aset ini perlu dilindungi dengan melakukan pengendalian internal. Perangkat keras bisa rusak karena unsur kejahatan atau sebab-sebab lain. Perangkat lunak dan isi file dapat dicuri, peralatan pendukung dan dapat dihancurkan atau digunakan untuk tujuan yang tidak diotorisasi. Karena konsentrasi aset tersebut berada pada lokasi pusat sistem informasi, maka pengamanannya menjadi perhatian dan tujuan yang sangat penting. Yang kedua ada menjaga integritas data. Integritas data merupakan konsep dasar audit sistem informasi. Integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan atau completeness, sehat dan jujur atau soundness, kemurnian atau purity, ketelitian atau veracity. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar. Akibatnya, keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Untuk menilai efektivitas sistem, auditor sistem informasi harus tahu mengenai kebutuhan pengguna sistem atau pihak-pihak pembuat keputusan yang terkait dengan layanan sistem tersebut. Selanjutnya, untuk menilai apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi penggunanya, auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi sumber daya. Suatu sistem sebagai fasilitas pemrosesan informasi dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Efisiensi sistem pengelolaan data menjadi penting apabila tidak ada lagi kapasitas sistem yang menganggur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.